Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 11 Mei 2026. Oke, sebentar nih Kak ya, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu deh. Soalnya baru bangun tidur nih temen ya. Kalian juga jangan lupa ngopi ya. Wah, seger banget teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai deh ya. Oke, nah jadi untuk saham ARI nih kayak SMDM ya, saham MAPA, Kaki dan Nine ya, ini bergerak di dalam konsolidasi ya. Jadi saham ARI, SMDM, MAPA, Kaki dan Nine ini bergerak di dalam konsolidasi ya. Nah, jadi konsolidasi ini apa nih ya? Jadi saya bahas langsung di Nine aja deh ya. Caranya semuanya soalnya sama Kak ya. Jadi ARI, SMDM, MAPA, Kaki dan Nine ini bergerak di dalam konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah fase penentu, yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak di dalam tren bearish, dan begitu juga sebaliknya Kak. Kalau dia jebolnya ke atas dia akan bergerak di dalam tren bullish. Nah, permasalahan di sini apa? Kakak-kakaknya nggak tahu nih dia jebolnya ke bawah atau ke atas, khususnya pemula. Kalian nggak tahu nih Kak ya, dia jebolnya ke bawah atau ke atas. Nah, jadi kalau kalian tanya cara yang paling aman untuk masuk di saham sideways seperti ini bagaimana ya, kalian harus tunggu nih Kak ya. Pattern seperti ini terbentuk, ini cara yang paling aman Kak. Karena apa? Karena jika sudah terbentuk pattern seperti ini Kak, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih ya. Pergerakan harga sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau misalkan lu orang penasaran ya, nggak sabar nih nunggu pattern seperti ini karena kelamaan dan lain sebagainya, ya silakan kalian masuk di tengah-tengah harga, di bawah-bawah harga silakan aja. Tapi saran saya wajib gunakan stop loss ya. Ingat, tidak boleh lebih dari 10% ya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss, nah ini kasusnya sama nih teman-teman, seperti saham BNBR jebol ke bawah ya. Lalu apa nih? Saham MDKA jebol ke bawah. Nah, kalau udah jebol ke bawah ya dia besar kemungkinan Kak ya, dia akan melanjutkan penurunannya secara garis besarnya. Nah ya, oke teman-teman, jadi kalau misalkan kalian sudah terlanjur masuk nih di saham-saham yang saya sebutkan tadi, nah kalian pakai stop lossnya, jangan sampai enggak teman ya. Karena yang ditakutkan itu Kak, balik lagi teman ya, lu main asal masuk di sini aja, harga jebol ke bawah, lu bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin, nah kalian buang-buang duit lagi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PH nih ya. Oke, nah untuk saham PH, wah ini sih udah naik tinggi banget nih temen-temennya. Nah, tapi ini seperti yang saya bilang di awal-awal nih temen-temennya, kalau kalian sering nonton live saya atau kalian sudah tonton kelas digitalnya ya, saham-saham multi bagger temen-temennya, saham-saham yang meledak tinggi itu pasti akan diawali dengan base. Nah ya, nah dulu nih saya sering bilang nih Kak, kalau lu buka market lalu kalian melihat base seperti ini, berarti rezeki kalian lagi besar temen ya. Nah, jadi kalau ada base seperti ini meledaknya kencang nih Kak ya, lu bisa perhatikan deh di semua saham deh ya, saham apapun itu yang meledaknya kencang pasti diawali dengan base. Nah, tapi base ini juga tidak bisa asal main masuk-masuk aja. Kalau lu nggak tahu cara, ini bahaya. Iya, kalau dia meledak kencang Kak ke atas, tapi kalau dia meledaknya ke bawah juga kencang teman ya, juga kencang ya. Jadi bagaimana pakai stop loss? Stop lossnya di mana? Tetap di bawah base-nya Kak ya. Kalau lu bertemu dengan base nih ya, wah ini kalau ada base biasanya meledaknya kencang. Iya, kalau dia meledaknya ke atas, tapi kalau dia meledaknya ke bawah juga kencang teman ya. Jadi lu nggak bisa main asal sembarangan aja ya, main klik-klik lagi. Jadi apa yang pertama, trennya dulu Kak, trennya dulu lu harus perhatiin apa nih. Oke, bullish ada base nih, ya udah lu bisa masuk, stokastiknya mendukung, berada di bawah temen ya. Nah baru deh itu bisa dipertimbangkan tuh untuk masuk, dan stop loss tetap wajib Kak ya. Base ini sangat bahaya loh temen ya. Lu jangan cuma lihat benefitnya aja, keuntungannya aja, dia meledak langsung tinggi tapi turunnya juga bisa dalam banget temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet. Untuk saham Inet juga sama nih Kak ya, dia masih ada potensi penurunan nih Kak sampai ke area tersebut. Nah ini apa Bang? Area apa? Ini adalah harmonic support ya, yang kita ukur menggunakan Fibonacci, tarik dari bawah ke atas, terdapatlah rasio-rasio tersebut ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana? Pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ingat jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support. Nah itu bahaya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CDIA. Nah CDIA sih sebenarnya nih kalau kita perhatikan, nah CDIA dan PTRO ya, CDIA dan PTRO nih sama nih Kak ya. Dia membuat pola yang namanya descending broadening wedge nih. Coba kita cari di Google ya, descending broadening wedge nih Kak ya. Descending broadening wedge nih. Oke, nah ini pola descending broadening wedge nih Kak ya, CDIA ya sama PTRO. Nah ya, CDIA juga nih temen ya, kalian perhatikan ya, CDIA sama PTRO ini membuat pola yang namanya descending broadening wedge nih temen ya. Nah kalian perhatiin deh ya.
Nah, descending broadening wedge. Nah, jadi meskipun kalian sudah tahu nih, oke, saham CDIA dan PTRO ini sedang membuat pola yang sama nih, descending broadening wedge. Wah, nanti gue all in deh, nanti gue masuk deh. Yang banyak bukan itu Kak ya. Pertanyaannya bukan itu sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya bukan itu, teman. Jadi kalau kalian sudah tahu nih dia sedang membuat pola yang namanya descending broadening wedge, pertanyaan selanjutnya apa? Dia udah valid atau belum? Nah, itu jangan langsung main all in aja. Jadi jawabannya belum Kak. Ya, jadi jawabannya belum valid teman ya. Jawabannya belum valid. Nah, jadi bagaimana kalau dia valid? Dia jebol nih garis kuningnya Kak. Ya, dia jebol garis kuningnya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara untuk mengukur targetnya, yang pertama lu bisa ukur nih lebar daripada pattern tersebut. Lu ukur. Nah, saham CDIA ini sih, saham CDIA belum saya ukur nih Kak ya. Ini baru saya main asal taruh-taruh aja nih. Nah, nanti kalian ukur aja deh ya. Caranya sama sepertinya ya. Nih, kalian perhatikan deh ya. Oke deh, kita lanjut lagi deh ya. Nih, caranya sama seperti saham PTRO. Yang pertama kalian ukur, atau nanti deh saya jelasin dulu deh saham CDIA dulu deh. Kalau enggak lu ukur aja pakai Fibonacci deh, itu bisa aja sebenarnya ketarik dari bawah ke atas. Nah, ini 1618-nya ada di sini nih. Ya udah di sini aja dulu deh ya. Kalau lu nggak ngerti mengukur target berdasarkan patternnya bagaimana, jadi lu ukur di sini aja temennya. Kalian ukur di sini aja. Oke. Nah, jadi yang pertama temennya, kalau lu masuk di dalam pattern seperti ini, dia jebol nih Kak ya. Nah, untuk saham PTRO di sini nih ya. Ya kurang lebih sih hampir sama aja temen ya. Oke, nah jadi yang pertama nih, kalau lu entry di dalam pattern seperti ini Kak ya, kalian perhatikan baik-baik deh ya. Lu bisa entry ketika dia jebol. Nah, itu yang pertama ya. Nah, nanti stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa lu setting di bawah candle terakhirnya nih Kak ya, atau tidak boleh lebih dari 10%. Nah, tapi ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing Kak ya. Mau itu tipe agresif, mau itu tipe defensif. Nah, itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Contoh nih ya, sama nih caranya untuk saham CDIA ya, sama temen ya. Jadi kalau misalkan dia jebol nih Kak, lu bisa entry. Nah, ini tipe agresif, yang dimana kekurangannya temennya atau resikonya ada yang namanya false break Kak. Dia jebol sekali, besoknya nih candle selanjutnya langsung masuk lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai false break temen ya. Itu kekurangannya Kak. Nah, tapi kelebihannya atau keuntungannya, benefitnya ya, apabila dia jebol bisa loh dia langsung naik ke sini. Nah, ya profit tuh bisa double tuh ya, 2 sampai 3 kali lipat tuh temen ya. Nah, seperti itu temen ya. Stop lossnya bisa kalian setting di bawah candle terakhirnya, atau tidak boleh lebih dari 10%. Nah, lalu kalau kalian tipe defensif, mau mencari yang aman-aman aja, lu bisa tunggu dia retest nih ya. Lu bisa tunggu dia retest nih Kak. Nah, retest ya, dijebol ke atas tuh nggak masuk ya. Lalu nanti ketika dia retest lu bisa masuk ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya temen ya. Nah, kita bahas kelebihannya dulu deh. Nah, nanti baru kekurangannya deh ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, strukturnya sudah mulai jelas nih. Pergerakan harga sudah mulai jelas dan dapat dipastikan nih ke arahnya akan bergerak bullish atau naik ya, apabila dia sudah terbentuk pattern seperti itu. Nah, itu ya. Probabilitas untuk naiknya itu tinggi. Nah, ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya ada kalanya pattern tersebut tidak ada koreksi Kak ya. Dia biasanya langsung naik nih Kak ke sini ya. Ada kalanya seperti itu. Nah, jadi kalau lu nunggu seperti ini ya, lu takutnya nggak dapat momentum, langsung lari itu harga. Nah, itu balik lagi deh temen ya ke profil resiko kalian masing-masing Kak. Setiap orang ya, seperti saya bilang di awal, beda-beda Kak ya. Ada orang yang beranian, ada orang yang takutan. Nah, tapi pada intinya stop loss tidak boleh dari 10%. Nah, oke, kita lanjut lagi deh untuk saham KETR. Nah, untuk saham KETR ya, ini yang dibahas malam nih sama Mas Prabu nih temen ya. Ini sedang terjadi reject nih Kak ya, di area resistance terdekatnya. Nah, yang dikhawatirkan apa? Dia membuat pola double top. Nah, itu ya yang dibahas sama Mas Prabu tuh ya. Nah, seperti itu temen ya. Nah, di sini juga nih memenuhi syarat sebenarnya teman. Kenapa saya memenuhi syarat? Pola double top itu ketika dia reject itu harus disertai oleh divergence. Nah, ini lo perhatiin deh ya. Di harganya naik nih Kak ya, tapi di stokastiknya turun. Nah, ini sebenarnya kalau untuk double top udah memenuhi syarat nih Kak ya. Nah, target turunnya bisa sampai mana Kak kalau double top? Nah, kita ekspektasikan di area demand zone-nya aja deh nih ya, di sini nih temen ya. Nah, ini adalah area demand zone nih. Nih kalian perhatikan deh ya. Nah, jadi ini ya besar kemungkinan dia akan turun sampai sini nih Kak ya untuk saham KETR. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jangan masuk dulu lah temennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bull nih Kak. Oke, nah saham bull ini sedang retest nih temennya, sedang retest ya di dalam area Fibonacci. Nah, jadi bagaimana nanti lu perhatikan aja deh ya. Konfirmasi dari stokastiknya bagaimana, lalu konfirmasi daripada reaksi harganya bagaimana, nanti kalian perhatikan. Dia sedang retest nih ya. Jadi ingat, bukan berarti dia masuk ke dalam area Fibonacci langsung entry, enggak ya. Ada konfirmasi dulu, entah itu dari stokastik, dari konfirmasi candlenya, baru deh nanti bisa kalian pertimbangkan untuk masuk. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRMS nih ya.
Oke, nah untuk saham BRMS ini masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut Kak. Nah ini juga bahaya nih, teman, yang dimana kalau dia jebol nih bisa turun sampai sini nih ya. Kalau di sampai area sini jebol lagi gimana Bang? Turunnya bisa makin dalam lagi Kak ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, ya jangan masuk Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan. Saham cuan juga masih ada potensi penurunan nih teman ya. Sampai mana ya? Sampai area tersebut. Karena apa? Karena di sini ada area support kuatnya ya. Sebenarnya bukan area support kuat nih ya. Area yang pertama ini area support kuat, dan area yang kedua ini yang atas ini nih, ini adalah area Fibonacci. Nah ini disebut juga sebagai confluence. Nah confluence ini apa? Gabungan dari beberapa konfirmasi ya, antara klasik support ya temannya dan harmonic support. Nah ya itu temennya Fibonacci dan klasik. Wah, harmonic dan klasik mantep banget nih temennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT ya. Nah untuk saham BRPT sebenarnya apa lagi yang mau kita bahas? Kayak udah kena TP semua nih Kak. TP pertama kena, TP kedua kena, ya udah kena semua nih. Sekarang coba deh kita rombak lagi nih Kak ya. Nah jadi pada intinya kalau untuk sekarang nih Kak, nah saham BRPT ini sedang menguji nih Kak area support terdekatnya teman ya. Nah jadi lu perhatiin dulu deh ya nanti nih. Jangan ada posisi apapun karena ya TP kita udah kena semua nih Kak kemarin ya. Jadi sekarang jangan ada posisi apapun, yang dimana nanti kalau dia jebol nih Kak ya, wah ini bahaya. Karena memang kondisi juga seperti ini temennya. Wah ada macam-macam nih, kayak ada virus lah, tentang pertambangan lah ya, geopolitik lah ya, rupiah melemah lah. Wah banyak banget nih temen ya masalah-masalahnya nih. Nah jadi kalau kalian pemula sih ya saran saya nih posisi jangan banyak-banyak lah kalau kalian masuk, atau sebisa mungkin libur dulu Kak ya, sambil benar-benar kita amati nih kondisi kembali stabil, baru deh lu bisa gas lagi ya. Karena nantinya kalau di dalam kondisi seperti ini banyak hal-hal yang tidak terduga nih Kak. Wah kalau lu pemula lu nggak bisa ngendolnya, nah ini bahaya banget ya. Nah tapi kalaupun kalian tetap kekeh mau masuk nih di dalam kondisi yang seperti ini ya nggak apa-apa, tapi stop lossnya benar-benar harus ketat Kak ya. Jangan cuma lu asal entry stop loss lu bingung, jangan ya, benar-benar harus ketat karena ini kondisi benar-benar lagi kacau balau nih teman ya. Nah oke deh ya, semoga bermanfaat nih teman untuk video pagi hari ini ya. Dan kita akan lanjut di trading plan dan rekomendasi saham selanjutnya. Memang ya kalau kita lihat dari sekarang tidak ada yang bagus Kak, rata-rata turun semua. Jadi kalian harus tetap waspada dan pasang stop lossnya Kak. Oke teman-teman, semoga kalian sehat selalu, lancar terus Kak rezekinya ya, amin.